Jazakallah khair. Afwan samin. Naam. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Puji dan syukur setiapnya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri adalah nikmat kita dapat bertemu dan berkumpul di majelis ilmu agama dan di dalam rumahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari golongan yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajalisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadhilina fiha. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling berbagi sesama mereka karena aku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memasukkan kita ke dalam golongan yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya dari surat Az-Zukhruf, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin.
seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, fa kullu musadaqatin wa musahabatin li ghairi Allah azza wa jalla fa innaha tadhi'u wa tasniru adawatan yawm al-qiyamah illa ma kana lillahi fa innahu yadumu bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah itu akan sia-sia dan akan berubah menjadi sebuah permusuhan, kecuali yang karena Allah, maka itulah yang akan abadi karena Allah Jalla wa Ala yang maha abadi. Mudah-mudahan kita termasuk dari sekian golongan yang Allah Jalla wa Ala naungi pada hari kiamat kelak, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Karena Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yadhilluhum Allahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan sungguh tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah yang mulia ini karena keterkaitan nasab di antara kita, karena hubungan partai, organisasi atau hal lainnya. Saya dari Aceh, antum dari Riau. Tidak ada kaitan nasab antara ana dan antum. Tidak ada kaitan organisasi, yayasan, grup WA ataukah yang lainnya. Tidak ada keterkaitan di antara kita dengan itu semuanya. Tetapi saat ini kita bisa bertemu dan berkumpul di dalam rumah Allah yang mulia ini. Di dalam, Masya Allah, seandainya di sini tidak ada tauhid dan sunnah, tidak mungkin kita bertemu dan berkumpul di tempat, di tengah-tengah lembah yang seperti ini. Ya. Tetapi kita bertemu dan berkumpul saat ini karena di sini ada tauhid dan as-sunnah ala fahmi salafil ummah. Seandainya di sini tidak ada nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai sunnah dengan pemahaman para salaf, sungguh ana dari Aceh tidak akan berdiri atau duduk di depan antum saat ini. Dan tidak mungkin kita bertemu dan berkumpul dengan sengaja ke tempat yang jauh seperti ini. Tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini kecuali karena undang-undang dasar kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Dan konsekuensinya inilah landasan kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumahnya yang mulia ini. Dan ana beserta 2 kawan dari Aceh atau sebelumnya dari Jakarta menuju Aceh bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat dan kemudahan darinya untuk bisa berkunjung ke tempat antum, bisa berziarah ke tempat para penuntut ilmu agama ini. Semoga banyak ulama yang Allah lahirkan dan Allah keluarkan di tempat ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala membalas para donatur dan orang tua kita yang telah membangun tempat ini dengan balasan yang lebih baik. Hanya dengan doa kita yang mampu membalas mereka. Karena sungguh jamaah, kalau orang berpikir dunia, tidak akan mungkin dia keluarkan uangnya untuk bangun masjid dan pondok pesantren. Kalau dia ingin mencari dunia, uang 5-10 M mending buat toko, bangun toko kemudian disewakan, bangun kos-kosan kemudian disewakan. Itu lebih menguntungkan dunia, profitnya lebih tinggi.
Kalau bukan karena mengharapkan syurga Allah, mengharapkan pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin di dalam syurganya, enggak mungkin ada yang rela mengeluarkan uang em-eman untuk membangun masjid dan pesantren. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah membalas mereka dengan balasan yang lebih baik dari. Saya ingat nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ulama kedua setelah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, di dalam tabligh akbar beliau ketika peresmian Darul Hadis di Fiyush, Yaman, di depan belasan ribu jamaah, beliau mengingatkan, ya ikhwan, ya akhwat, jangan kalian lupakan Ahmad Fariq, seorang donatur yang telah membangun sekian Darul Hadis di Yaman seorang diri. Damash dia bangun sendiri, Darul Hadis dia bangun sendiri, Darul Hadis Fiyush. Masjid Darul Hadis mungkin ya enggak kurang dari 30 miliar uang yang dia keluarkan untuk membangunnya. Setelah dia bangun, listrik juga dia yang tanggung, untuk air juga demikian, operasional markis juga dia. Dan tidak satu Darul Hadis yang dia bangun dan dia bina seperti itu. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sering sekali setiap daurah mengingatkan, jangan kalian lupakan Ahmad Fariq ini dalam doa-doa kalian. Doakan ia, keluarga dan anak keturunannya di dalam sujud-sujud kalian dengan kebaikan. Maka saya juga mengingatkan antum, saya enggak kenal siapa yang membangun ini ya. Tetapi saya ingin mengingatkan diri ana dan antum, jangan antum lupakan orang yang mau membangun tempat yang seperti ini. Jangan lupakan beliau dalam doa mustajab kita. Semoga kebaikan beliau ini menjadi sebab beliau diselamatkan dari neraka dan dimasukkan beliau, keluarga dan anak keturunannya ke dalam syurga Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat. Saya bersyukur, wallahi, rasa lelah yang ana rasakan karena perjalanan yang sudah begitu panjang ya, dari Jakarta Senin subuh, kemudian kajian maghrib di Banyuasin, suatu daerah yang jauh dari kota Palembang, kemudian subuhnya kajian di Palembang lagi, kemudian Selasa maghrib di Lubuk Linggau, subuh Rabu di Lubuk Linggau, kemudian Rabu setelah salapan pagi bertolak dari Lubuk Linggau ke Taluk Kuantan, mampir di Muara Bungu, kajian subuh di Taluk Kuantan, Kamis subuh, kemudian kajian ba'da zuhur di Taluk Kuantan, kemudian bertolak ke Pekanbaru dengan beberapa kajian yang telah ya, Allah mudahkan di kota Pekanbaru. Sungguh lelah tadi ketika ingin berjalan ke sini, tetapi demi Allah begitu sampai di sini melihat mereka, orang-orang yang para malaikat saja meletakkan sayapnya untuk mereka, melihat wajah-wajah yang mereka adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wasiat Rasulullah, yaitu para penuntut ilmu agama. Wallahi kelelahan berubah menjadi kebahagiaan, kepenatan berubah menjadi kesegaran. Bagaimana tidak? Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak senang bisa bertemu dengan para penuntut ilmu agama yang Nabi katakan, wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu agama karena cinta kepada mereka atas apa yang mereka perbuat. Ketika seorang datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri ingin menanyakan ilmu agama, maka beliau mengatakan, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Marhaban, selamat datang wahai orang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk memuliakannya, itu para penuntut ilmu agama. Bagaimana kita tidak bahagia dan senang kita bertemu dengan orang-orang yang Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana kita tidak bahagia dan senang berkumpul dan bertemu dengan mereka yang Nabi SAW katakan, dan mereka adalah orang yang sangat kita harapkan yang pertama kali masuk ke dalamnya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana fa yatata'u fihi wa huwa 'alayhi syaq lahu ajran. Orang yang mahir dengan Al-Quran, maka dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Dan orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, dan dia terbatah-batah ketika mempelajari dan membacanya, tetapi dia tetap berusaha membacanya, maka baginya dua pahala. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat dan apa yang ada di dalamnya terlaknat, yang terkecuali hanya beberapa. Di antara mereka Nabi katakan wa aliman muta'alliman, orang yang alim dan orang yang belajar ilmu agama. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kami keutamaan ziarah karena Allah Jalla wa Ala di antara kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaka. Ada seseorang melakukan sebuah perjalanan. Di tengah perjalanannya Allah mengutus kepadanya seorang malaikat. Ya, ada baiknya para jamaah yang membawa anak-anak kecilnya, anak-anaknya diajak duduk. Ya, diajak duduk di majelis ilmu, di pangku, diletakkan di sampingnya atau dalam pangkuannya agar mendapatkan keberkahan ilmu agama. Jangan dibiarkan mereka bermain-main. Apalagi ada hadis Nabi, apabila maghrib sudah masuk, tahan anak-anak kalian, karena di saat itu ruh-ruh jahat, maksudnya dari kalangan syaitan, berkeliaran dan amat dikhawatirkan akan singgah dan mengganggu anak-anak kecil. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Naam. Fa'arsadallahu ala madarajatihi malaka. Allah mengutus seorang malaikat kepadanya di tengah perjalanannya. Malaikat tersebut berkata kepadanya, "Ya fulan, aina turid?" Wahai fulan, hendak ke mana engkau? Dia pun menjawab, "Uridu ziyarata akhin li fi hadhihi al-qaryah." Aku hendak mengunjungi saudaraku di daerah ini. Maka malaikat tersebut pun kembali bertanya kepadanya, "Hal min ni'matin tarubha alaihi?" Apakah kunjungan ini engkau lakukan karena suatu keuntungan duniawi yang engkau harapkan darinya? Qala la, ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali bukan. Aku mengunjunginya semata-mata karena Allah. Maka malaikat tersebut pun berkata kepadanya, "Fa inni Rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fi." Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah mencintaimu karena engkau yang mencintai saudaramu tersebut karena Allah Jalla wa Ala. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Ma baqiya min ladzati dunya illa thalatha." Tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali hanya 3 perkara. Tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia ini kecuali 3 hal. Kecuali 3 hal. Di antaranya adalah liqa'ul ikhwah, bertemu dengan saudara-saudara seiman, seaqidah, saudara-saudara yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini di antara kelezatan dunia yang hampir hilang
dan amat sulit untuk didapatkan. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sekali lagi hendaknya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmat pertemuan-pertemuan di majelis ilmu agama. Kita bertemu dan berpisah di majelis ilmu agama dan di dalam rumah Allah Jalla wa Ala. Ini adalah nikmat dan anugerah yang harus kita syukuri dan kita jaga. Baik ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, agar pertemuan kita dan perkumpulan kita ini dicintai dan diberkahi oleh Allah, maka sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, insyaallah taala kita akan membahas sebuah pembahasan yang setiap muslim telah mendengar, mempelajari dan seringkali mendengarnya. Tetapi si pembahasan ini memang pembahasan yang harus diulang-ulangi kembali dan harus disampaikan sesering mungkin, karena ini perkara yang cukup besar dalam Islam kita. Karena sungguh tiada kebaikan sedikit pun dari pertemuan kita apabila kita tidak saling nasihat menasihati di antara kita. Dan kita akan menjadikan pembahasan ini sebagai bentuk perealisasian at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan sedikit pun dari kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka. Dari kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka, kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, seruan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Pembahasan yang akan kita bahas sembari menunggu waktu salat Isya adalah tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebelumnya jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin semua kita saat ini sedang merasa panas, ya kan? Ya. Bagaimana cara menghibur diri antum ketika merasa panas sedang ikut kajian? Kami di Yaman di Darul Hadits Fiyush, kalau puncak panas itu sampai 50 derajat Celcius. Kalau di puncak panas keluar dari masjid belajarnya di luar. Ya, untuk kajian ba'da maghrib, karena AC dalam masjid itu hanya sholat zuhur sampai asar, karena nggak ada listrik, pakai genset biar hemat operasional markis. Karena ribuan santri di sana gratis. Itu kajian maghrib bukan di dalam masjid, tetapi di halaman masjid. Hanya saja ada atapnya. Itu antara maghrib dan isya. Tiba-tiba terkadang datang badai debu dan menyiram semua yang ada di majelis ilmu agama. Bangkit dari majelis, semua kita berdebu. Dan kalau malam kami keluar dari asrama, tidur di tanah-tanah itu, letakkan kasur. Ini bukan nakut-nakuti antum berangkat ke Yaman ya, sekarang enggak lagi. Itu menghibur, bukan menakut-nakuti antum ke Yaman. Rata-rata kami keluar dari asrama, tidur di tanah itu. Karena kalau di asrama panas, walaupun ada kipas angin, angin dari kipas angin itu rasanya seperti tempeling dan ditampar gitu, saking panasnya. Kasur tipis letakkan di atas tanah, tidur, atapnya langsung 7 lapis langit. Tidur hanya menggunakan celana, buka baju dan tutup muka. Karena hampir setiap malam ada badai debu. Jadi walaupun badai debu datang, kita tetap nggak bangun karena muka udah aman, udah ditutup. Bangun, ya berlomba-lomba siapa yang paling duluan bangun untuk mengejar kamar mandi. Karena kalau telat bangun, nanti ngantri di kamar mandi untuk mandi, maka tidak akan terluput dari sholat tahajud. Dan kalau musim panas, malam itu pendek, siangnya panjang.
Bahkan sebagian orang di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan itu hampir pingsan dalam perjalanan dari sakannya, dari asrama menuju masjid karena panasnya terik matahari. Dan antum alhamdulillah enggak sepanas ini. Baju seperti ini pakai ba'da subuh, zuhur udah kuning ini. Ini udah hitam. Saking panasnya. Di antara syair yang ana menghafalnya dari mulut guru kami Syekh Abdul Rahman Al-Adini. Syair ini selalu beliau ulang-ulangi di musim panas untuk menghibur kami. Untuk menghibur kami dalam menuntut ilmu agama. Yaitu syair yang berbunyi, "Idza kana yu'dhika bardu syita'i wa harul masifi wa karbul kharifi wa yulhika husnu zamanir rabi'i wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi qul limata." Kalau engkau terganggu menuntut ilmu agama karena musim dingin yang sangat dingin, engkau juga terganggu menuntut ilmu agama karena panasnya musim panas, engkau juga tidak bisa fokus belajar karena musim gugur, dan engkau lalai ketika datang musim semi, tolong katakan kepadaku, maka kapan engkau akan menuntut ilmu agama? Ini syair yang luar biasa ya. Di musim panas kamu tidak bisa belajar karena kepanasan. Di musim dingin kamu nggak bisa fokus belajar karena kedinginan. Di musim gugur engkau kurang fokus. Datang musim semi engkau terlalaikan dengan indahnya musim semi. Tolong katakan kepadaku, berarti kapan kamu menuntut ilmu agama? Ini syair yang sering beliau ulang-ulangi di majelis ilmu agama. Rahimahullah waskanu fasihah jannati. Beliau meninggal diberondong oleh 3 orang khawarij dengan AK-47 di depan Masjid Darul Hadith, karena beliau selalu mengingatkan masyarakat Aden untuk tidak demo dan tidak memberontak kepada pemerintah yang sah, dan kaum khawarij tidak terima dengan nasihat-nasihat yang seperti itu. Dan alhamdulillah santri di sini panas-panasnya antum tidak sampai tidur di tanah itu kan, supaya dingin di malam hari kan. Ada kipas angin? Ada. Masya Allah. Ya, makan tadi lauknya apa? Sambal. Apa itu sabat? Samak. Masya Allah. Anta tatkalam bil lughatil arabiyyah. Ikan. Al-ghada siang tadi? Tahu. Pagi? Jangan lihat Ustaz, lihat Nana. Pagi tadi apa? Makrona. Masya Allah. Di Yaman makan sehari sekali. Ya. Nasi sehari cuma sekali dikasih. Siang tok. 1 nampan untuk 10 orang. Lauk yang paling setia menemani kita adalah sebuah kentang. 1 biji kentang di tengah-tengah nampan untuk 10 orang. Kapan diberikan 1 potongan ayam? Hari Jumat, zuhur Jumat. 1 potong ayam, 1 pahanya dalam 1 nampan untuk 10 orang. Kalau sempat makan bareng dengan Arab Badui, nampan belum sempat kita letakkan di bawah, ayamnya sudah hilang. Dibawa lari sama dia. Pagi roti, sore roti. Dan rotinya kalau lupa dimakan dan tidak dimasukkan ke dalam tempat toples atau semisal dengannya, dia akan mengeras. Kalau digunakan untuk melemparkan kambing, kambingnya akan terbanting. Kalau kambingnya sebesar kucing. Alhamdulillah antum nikmat. Nasi sehari 3 kali, tambah sambal lagi, samakun lagi, laham lagi ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, dan majelis ilmu agama memang indah, walaupun panas dan sempit, seperti kata penyair Arab. Dalam sebuah syair Arab dikatakan, rahbul falati ma'al a'da'i dhayiqatun wa sammul khiyati ma'al ahbabi midanu. Padang tandus yang begitu luas
akan terasa sempit kalau kita sedang berada dengan orang-orang yang memusuhi kita. Tetapi lubang jarum yang begitu kecil dan sempit akan terasa luas apabila kita berada di tengah-tengah orang-orang yang saling cinta mencintai di antara kita. Nah, baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentang birrul walidain, saya tidak akan membacakan atau tidak fokus dengan ayat dan hadis yang berbicara tentang birrul walidain. Kenapa demikian? Karena saya kira ayat dan hadis tentang birrul walidain itu sudah sangat-sangat sering disebutkan oleh ustaz-ustaz kita, baik dalam khutbah-khutbah Jumat ataukah ceramah-ceramah yang lainnya. Di sini saya akan lebih fokus kepada athar ulama salaf tentang birrul walidain yang akan saya bacakan dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dengan judul Birrul Walidain. Sebuah kitab yang seyogyanya dibaca oleh setiap talibul ilm, dan ana sebagai talibul ilm. Mari kita simak beberapa athar bagaimana ulama salaf merealisasikan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk birrul walidain. Jam berapa adzannya, Ustaz? Baki 10 daqaiq. Siapa anak tahfidz yang bisa membacakan satu ayat tentang birrul walidain? InsyaAllah saya kasihkan hadiah, tapi dompet ana di mobil nih. Ya. Siapa yang bisa membacakan sebuah ayat Al-Quran yang sangat indah? Seandainya tidak ada ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang birrul walidain kecuali satu ayat tersebut, maka sudah cukup sempurna sebagai ayat yang memerintahkan kita untuk birrul ada di dalam surat Al-Isra. Yang bisa membacanya dapat hadiah. Antum, fadhal. Ta'al, 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 ta'al. Qum. Ta'al huna. Biar masuk TV, hasil TV. Masya Allah. Barakallahu fiik. Allahumma faqih fi din wa alim ta'ala. Masmuk? Muhammad Al-Mubarak. Muhammad Mubarak. Min aina ant? Min Nagabrali, Tertiris. Ma fi sawt? Naam. Masya Allah. Kam hafidha min Al-Quran? Alhamdulillah, hafidhul Quran. Masya Allah. Beliau sudah hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Siapa mana orang-orang kaya majlis? Tolong berikan hadiah untuk ini ya. Ya, yang kaya di majlis, tolong berikan hadiah untuk ini. Baik. 30 juz. Masya Allah. Di sini sekarang. Masuk ngajar. Masya Allah. Bukan santri dong. Hah? Bukan santri berarti. Ini bosnya santri. Masya Allah. La bas. Iqra ya akhi. Barakallahu fik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بعده واخفض لهما جناح الذل. واخفض لهما جناحك من الذل. جناح الذل. جناح الذل. واخفض لهما جناحك. جناح الذل. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. من الرحمة. من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Siapa namanya nih? Muhammad Al-Mubarak. Baik, nanti temui Pak Anis yang pakai peci ini ya setelah sholat isya ya.
Ya, temui beliau. Yang pakai peci putih ini, tunjuk tangan Pak Anies. Siapa lagi yang mau kasih hadiah? Tolong tunjuk tangan. Satu orang udah ada. Siapa lagi? Satu. Siapa namanya Pak? Nah, ada 3 orang. Tanggung. Satu lagi. Tolong tunjuk tangan satu orang lagi yang ingin memberikan hadiah buat beliau. Siapa? Masya Allah. Lihat. Baik. Setelah ini ya. Nah, barakallahu fiik. Allah yahfazak. Semoga Allah anugerahkan istri yang salihah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allah yahfazak. Rupanya guru santri bukan santri. Barakallahu fiik ya akhi. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Allah Jalla wa Ala menggandengkan hak kedua orang tua kita dengan hak dirinya. Di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Hampir semua ayat Al-Quran yang membahas tentang birrul walidain itu Allah sebutkan setelah Allah menyebutkan hak dirinya. Ini menunjukkan kepada kita besarnya hak kedua orang tua kita dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Jalla wa Ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah berwasiat, telah memberikan perintah agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan agar engkau melakukan kebaikan kepada kedua orang tuamu. Muadzin, azan dulu. Baik. Dan agar engkau melakukan kebaikan kepada keduanya. Dan perhatikan ayat yang berikut ini. Perhatikan. Wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Dan apabila salah kok jadi mati suaranya. Dan apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya yang berada di sisimu mereka telah tua renta. Ini dua hal yang sangat memberatkan para anak. Ini dua hal yang sangat menguji keikhlasan dan kesabaran kaum anak dalam berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua yang masih muda itu mudah. Berbakti kepada kedua orang tua yang masih muda, masih sehat, kaya, dan mereka pun tidak tinggal dengan kita. Walaupun mereka tinggal dengan kita, tetapi mereka yang membiayai hidup kita, mereka yang memberikan belanja untuk kita, itu mudah. Kalau dia enggak melakukan kebaikan kepada mereka, itu sudah keterlaluan. Tetapi yang berat itu adalah mereka sudah tua renta dan hidupnya bersama kamu. Di sisi lain, engkau harus memberikan perhatian kepada istri, anak-anak, dan mertuamu. Di waktu yang sama, ayah dan ibumu yang sudah tua renta, yang sudah mulai pikun, yang mulai suka lupa, yang terkadang suka buang kotoran sembarangan, muntah sembarangan, kencing sembarangan, beol sembarangan, suka teriak-teriak, tingkah lakunya seperti anak kecil, terkadang mempermalukan engkau di depan tamu-tamumu, terkadang mencela engkau, memarahi engkau karena dia sudah tiada waras, sudah pikun. Di saat mereka sudah seperti ini, mereka sudah tua seperti itu, tinggal dengan engkau. Engkau yang biayai hidup mereka, engkau yang menanggung makan, minum, dan tempat tinggal mereka. Disinilah kejujuran, kesabaran, dan keikhlasan seorang anak dalam berbakti kepada kedua orang tua yang benar-benar diuji oleh Allah. Di kondisi yang seperti itu, Allah melarang kita melakukan fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka. Apabila orang tua yang sudah seperti itu kondisinya, tidak boleh kita katakan kepadanya, apalagi orang tua yang masih sehat.
yang mana justru kita yang tinggal dengan mereka, bukan mereka yang tinggal dengan kita. Justru kita yang tinggal dengan mereka, bukan mereka yang membiayai hidup kita, bukan kita yang membiayai hidup mereka, justru mereka yang membiayai hidup kita. Maka sungguh lebih durhaka lagi anak yang mengatakan kepada orang tuanya yang masih sehat, yang membiayai kehidupannya. Ini azan dulu atau gimana? Lanjut atau gimana? Azan dulu, baik. Fadhal. Sampai jam berapa nih? Jam 10 atau jam 11? Ceramah maulid sampai subuh ya kan? Biasanya. Ini sampai jam 10 sampai jam 11. 11. Baik, kurangi 3 jam. Naam, jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan hormati. Kembali lagi pada ayat Al-Quran di atas tadi. Allah mengatakan, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Apabila salah satu dari kedua orang tuamu atau kedua-duanya yang tinggal di sisimu mereka telah tua renta, maka jangan sekali-kali engkau berkata kepadanya. Seorang anak telah dikatakan anak yang durhaka hanya dengan mengeluarkan kata kepada ayah atau umi. Nak, jangan lalai dengan HP nak, kerjakan tugasnya. Umi ini, itu sudah menjadi anak durhaka. Walaupun dia hafiz 30 juz, walaupun dia bercadar. Ingat itu. Hanya dengan mengeluarkan kata
kepada seorang ayah dan ibu, engkau sudah menjadi anak durhaka dalam Islam ini. Fala taqul lahuma uff, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada ayah dan ibumu yang sudah tua renta dan hidup di bawah tanggung jawabmu. Apalagi orang tua yang masih sehat, yang mana engkau yang tinggal di sisinya, bukan mereka yang tinggal bersamamu. Engkau yang memakan harta mereka, bukan mereka yang memakan hartamu. Jika keluar darimu kata kepada mereka yang masih seperti itu, maka engkau lebih durhaka daripada anak yang mengatakan kepada kedua orang tuanya yang sudah tua renta dan hidup di sisinya. Lihat betapa penting anak kita hadir di majelis ilmu agama yang seperti ini. Kalau anak-anak kita seumuran ini tidak hadir dan tidak mendengar ayat-ayat yang seperti ini, mungkinkah mereka akan berbakti kepada kedua orang tua mereka? Tidak akan mungkin. Biarlah anak antum tidak memiliki titel ini, titel itu. Titelnya sebagai seorang santri yang mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis, dan seandainya selesai mondok dia tidak hafiz Al-Quran, tidak hafiz Sahih Bukhari, tetapi menjadi seorang anak yang mengerti kedudukan kedua orang tuanya di dalam Islam, sudah cukup itu sebagai kesuksesan antum dalam mendidiknya. Untuk apa antum memiliki anak yang kaya raya, pengusaha besar, konglomerat, titelnya S1, S2 dan S3, bahkan sebagai profesor sudah gelarnya, tetapi ketika antum sakit, pembantu yang dikirim merawat ente, jijik dia dengan kotoran ente, tidak mau menyentuhnya, tidak mau menceboki ente, dia kirim pembantu yang merawat ente. Dia lebih mementingkan pekerjaan, bisnis, kedudukan dan popularitasnya daripada ente, daripada anda. Untuk apa punya anak seperti itu? Walaupun semua mereka presiden sekalipun, semua mereka konglomerat sekalipun, anda tidak sukses mendidik mereka. Anda tidak beruntung memiliki mereka. Anda sakit dan sudah dalam keadaan sakaratul maut. Anda telepon dia, nak tolong pulang nak, khawatir ayah atau umi tidak bisa lagi berjumpa denganmu nak kalau kali ini engkau tidak pulang, dan dia sedang di Amerika mengambil pendidikan dengan beasiswa. Dengan mudahnya dia menjawab, ayah, umi, kalau saya pulang, ini kuliah, ini pendidikan dengan beasiswa, khawatirnya nanti beasiswa ini akan diputuskan dan kita tidak akan mampu melanjutkannya dengan uang pribadi, dengan harta sendiri. Maka dia pun membatalkan kepulangannya ke negerinya untuk merawat atau melihat wajah orang tua yang sedang sakaratul maut. Maka sang ayah dengan kesedihan yang luar biasa, dengan air mata yang berlinang mengatakan, ya sudah nak, kalau demikian tidak mengapa, walaupun hatinya teriris-iris dengan ucapannya tersebut. Adapun anak yang saleh, jangankan meninggalkan Amerika, jangankan meninggalkan negeri negeri yang dimana dia sedang merantau untuk melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa, istri tercantiknya sekalipun, jika harus dia ceraikan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dengan mudah dia akan menceraikan istrinya apabila istrinya itu menghalangi dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam Islam tidak dikenal mantan ibu atau mantan ayah, tetapi di dalam Islam dikenal istilah mantan istri, mantan suami. Betapa banyak sekarang kaum muslimin kaya raya, umurnya udah 60, udah 70, udah sekian tahun, udah sakit-sakitan, pembantu yang dikirim oleh anak-anaknya, bukan mereka yang turun merawatnya. Allahul musta'an. Pembantu yang merawat mereka, bukan anak-anaknya. Pejabat negara, pimpinan kantornya lebih dimuliakan oleh anaknya ketimbang dirinya sendiri yang telah melahirkan mereka. Kalau pimpinan kantornya datang, sami'na wa ata'na, nunduk dia letakkan sayap kehormatannya. Tetapi dengan orang tuanya justru dia angkat bahu kesombongannya di hadapan mereka.
Maka Allah ingatkan kita, apabila kedua orang tuamu sudah tua renta dan mereka hidup denganmu, ini amat sulit jemaah. Antum tinggal di rumah, ibu dan ayah antum sudah pikun, udah tua renta, suka buang kotoran sembarangan. Terkadang mungkin masuk ke kamar antum, kemudian dia beol di kamar antum, beol di kamar antum dan istri antum. Lagi ada tamu, dia kencing di depan tamu antum, dia beol di depan tamu, dia mencaci maki antum di depan tamu antum. Terkadang dia mengatakan, kamu belum memberikan ini dan itu kepadaku, padahal baru saja kita berikan. Sudah seperti itu keadaan mereka, tetap Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada mereka. Padahal kita yang merawat mereka, kita yang memberikan makan, minum, pakaian, mencuci kotorannya. Tetap tidak boleh mengatakan kepada mereka. Apalagi engkau yang setiap bulan dikirim uang untukmu ke pondok, bajumu mereka yang belikan, SPP-mu mereka yang berikan, mahar pernikahanmu mereka yang tanggung, rumahmu mereka yang berikan, kendaraanmu mereka yang menyediakannya. Jika engkau mengatakan atau lebih dari kata itu, sungguh engkau benar-benar durhaka dan kedurkaan yang sudah melampaui batas. Karena jangankan orang tua yang kita hidup dengan mereka, yang kita memakan makanan dari mereka, biaya kehidupan sehari-hari diberikan oleh mereka. Jangankan kepada mereka yang seperti itu kepada kita, mereka yang sudah tua renta, yang sudah menyusahkan hidup kita, seandainya boleh dibahasakan dengan demikian, mereka sudah tua renta dan hidup di sisi kita, kita yang membiayai, kita yang merawatkannya, kita yang memberikan makan dan minum kepadanya, kita yang membersihkan kotorannya. Tetap tidak boleh mengatakan kepada mereka, apalagi mereka yang sedang merawat kita. Nak, tidur nak, nak jangan lupa murajaah, nak jangan lalai dengan HP-mu nak bangun salat subuh nak. Dijawab, alah abi ini terlalu tegang, selalu diberikan perintah. Apa abi nggak bisa lihat, nggak ingin, nggak senang? Lihat abang, lihat adik, lihat kakak sedang istirahat sebentar. Alah abi ini bentar lagi lah. Anak durhaka engkau. Walaupun kamu menghafal Sahih Bukhari, walaupun kamu menghafal 30 juz Al-Quran, mungkin kamu anak durhaka dengan mengeluarkan kata kepada kedua orang tuamu. Engkau terancam tidak masuk surga dan terancam dengan neraka jahanam. La yadkhulul jannata 'aq. Anak yang durhaka tidak akan masuk surga. Walaupun kamu dipanggil ustaz, dipanggil ustazah, dengan engkau mengeluarkan kata kepada orang tuamu, kamu sudah dikategorikan sebagai anak durhaka. Segera bertobat kepada Allah dan segera meminta maaf kepada kedua orang tua yang masih hidup, dan segera berbuat bakti, berbuat kebaikan kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia, dengan bersedekah atas nama mereka, wakaf atas nama mereka, menyambung silaturahim yang tidak disambung kecuali dengan adanya mereka ketika dahulu, memuliakan kawan-kawan mereka yang masih hidup. Wakhfid lahuma janahadzul, rendahkan sayap kehormatanmu di depan mereka. Di depan manusia engkau boleh sebagai presiden, di depan manusia boleh engkau sebagai panglima, sebagai jenderal. Di depan manusia engkau boleh sebagai menteri. Di depan manusia boleh engkau sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai ustaz, sebagai ustazah, sebagai imam masjid. Di depan kedua orang tuamu engkau tetap seorang anak yang dicobokin oleh mereka dahulu. Engkau seorang anak yang lahir, kelahiranmu telah menyebabkan robeknya kemuliaan mahkota ibumu.
Keluarnya engkau ke dunia ini telah membuat perut umimu dirobek oleh dokter kemudian dijahit kembali. Keluarnya engkau ke dunia ini dari perut ibumu, dari rahim ibumu, telah membuat darahnya bercucuran keluar dari rahim dan perutnya. Tidak lebih dari itu. Walaupun di atas bahumu ada 4 bintang, engkau tetap seorang anak. Rendahkan dirimu kepada mereka. Wakhfid lahuma janahadh-dhul minar rahmah, sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma, katakan ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merahmati kami ketika kecil. Coba bayangkan, seandainya ketika kita masih kecil orang tua kita tidak sayang kepada kita, apa jadinya jamaah? Sebulan kita nggak dicebokin sama orang tua kita, itu aja. Jadi apa kita kira-kira? Sekarang warna kita kira-kira kulitnya seperti apa? Seandainya dahulu ketika masih kecil pernah sebulan penuh kita nggak dicebokin oleh orang tua kita, kira-kira jadi apa kita? Jadi apa? Sebulan nggak dikasih susu oleh ibu kita, setelah kita lahir jadi apa kita? Ketika kita nangis di pertengahan malam meminta ASI, tidak digubris oleh ibu kita. Dikatakan oleh ibu kita kepada kita saat itu, sabar nak bayiku, besok aja nyusunya. Kira-kira jadi apa kita jam? Bahkan di saat kita masih dalam kandungan ibu kita, seandainya ibu kita tidak peduli dengan keberadaan kita yang sedang berada di dalam perutnya, dia tidak mau pantang makanan, minuman, tidur sesukanya, tidak menyesuaikan posisinya, bakal mati kita jemaah. Kita nggak akan keluar ke dunia ini. Tapi lihat orang tua kita, ibu kita 9 bulan bersabar dengan keberadaan kita di dalam perutnya. Keberadaan kita di dalam perutnya menyebabkan dia tidak bisa menikmati sekian makanan dan minuman yang sangat-sangat dia inginkan. Keberadaan kita 9 bulan di dalam perutnya menyusahkan dia tidur di siang dan di malam hari. Keberadaan kita di dalam perutnya membuat dia tidak bisa tidur di malam hari, membuat dia tidak bisa bebas pergi ke sana dan kemari, membuat dia tidak bebas beraktivitas. Demikian pula setelah kita keluar darinya. Keluarnya kita ke dunia ini telah menyebabkan mahkota ibu kita dirobek oleh medis. Bahkan sebagian kita keluarnya dia ke dunia ini dari perut dan rahim ibunya telah menjadi sebab perut ibunya dirobek oleh medis kemudian dijahit berulang kali. Kepada mereka kita bersikap sombong? Kepada mereka kah kita bersikap jaim? Dan kepada mereka kah kita bersikap pelit? Kepada mereka kah kita melakukan banyak pertimbangan ketika mereka meminta sesuatu kepada kita? Mari kita renungi asar-asar berikut ini. Bagaimana ulama salaf merealisasikan ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan terlebih seorang ibu yang kebaikannya tidak pernah bisa dibayar dengan dunia beserta isinya. Seorang ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan dengan penuh kelelahan, keletihan yang dia rasakan selama 9 bulan tersebut. Seorang ibu yang rela dirobek mahkotanya untuk mengeluarkan kita. Seorang ibu yang rela perutnya digunting, dirobek, kemudian dijahit berkali-kali oleh medis untuk mengeluarkan kita. Seorang ibu yang apabila pihak dokter mengatakan kalau bayinya yang diselamatkan maka si ibu yang akan mati, tolong musyawarahkan mana yang harus dipilih. Tak sedikit dari ibu yang rela menjawab, keluarkan dia walaupun diriku mati. Seorang ibu yang telah menyusui kita
selama 2 tahun kurang lebih. Dan selama itu pula dia kesusahan tidur. Dia tidak bisa bebas makan ini dan makan itu. Dia harus menahan dirinya dari sekian keinginannya karena kita. Demikian pula seorang ayah yang terkadang begadang di malam hari. Bahkan sebagian mereka di larut malam masih mendayung becak sepedanya mencari uang untuk biaya sekolah anaknya. Mari kita lihat bagaimana ulama salaf memperlakukan dua makhluk Allah yang sangat mulia ini, kedua orang tua. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana rajulani min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abarra man kana fi hadhihi al-ummah bi ummihima." Ada 2 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat Nabi yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama Utsman bin Affan. Yang kedua adalah Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhuma. Kenapa Aisyah mengatakan 2 orang ini adalah umat Nabi Muhammad yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya. Kata Aisyah, Utsman pernah mengatakan, "Ma qadirtu an ata'ammala ummi mundu aslamt." Aku tidak pernah mampu melihat kedua mata ibuku semenjak aku Islam. Sekarang zaman ini jangankan melihat bola mata ibunya, menampar ibunya pun berani, menendang ibunya pun berani, mengusir ibunya dari rumahnya juga berani. Bahkan tadi pagi saya membaca sebuah berita, 2 orang tua lari dari rumah mereka. Kenapa? Karena ketakutan dengan ancaman anak mereka terhadap mereka hanya karena tidak mampu membelikan motor trail untuk anaknya. Lihat bagaimana durhakanya anak zaman sekarang. Dan ini pelajaran jamaah buat kita sebagai orang tua. Apa sebabnya kira-kira anak mereka bisa seperti itu? Sebabnya karena mereka yang tidak mendidik mereka dengan ilmu agama, tidak membawa mereka ke majelis ilmu agama. Ya, Utsman bin Affan. Adapun Harithah, perhatikan Harithah bin Nu'man, fa innahu kana yafli ra'sa ummihi wa yud'imuha bi yadihi. Beliaulah yang menyisir rambut ibunya. Ya. Beliau seorang ulama. Beliau yang menyisir rambut ibunya. Zaman sekarang karena dia udah kaya, pejabat, konglomerat, nggak mau ya memberikan makan kepada ibunya dengan tangannya, tidak mau menyisir rambut ayah atau ibunya. Dia lebih memilih menggaji pembantu untuk merawat ibunya. Risih dia, nggak nyaman dia. Bahkan sebagian mereka merasa jijik makan berdekatan dengan ibu dan ayahnya. Demi Allah, ini anak-anak durhaka yang tidak akan pernah sukses dunia dan akhiratnya. Wa yut'imuha biyadihi, dan beliau menyuapin ibunya dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri. Ada yang lebih sibuk daripada para sahabat Nabi pekerjaannya. Pekerjaan mereka jihad bersama Nabi, haji, umrah, berperang, melakukan penaklukan terhadap negara-negara kafir. Ada yang lebih tegang hidupnya, ada yang lebih sibuk. Ada yang lebih mulia kedudukannya daripada para sahabat Nabi. Lihat Harithah bin Nu'man, masih sempat beliau menyisir rambut ibunya, dan masih sempat menyuapi ibunya dengan tangannya langsung. Dengan tangannya langsung. Kemudian kata beliau, walam yastafhimha kalaman qad ta'muru bihi hatta yas'ala min man 'indaha. Dan apabila beliau tidak memahami suatu ucapan yang keluar dari mulut ibunya, apabila ibunya memberikan suatu perintah, kemudian beliau tidak paham dengan perintah ibunya, beliau tidak bertanya langsung kepada ibunya, tetapi beliau menanyakannya kepada orang yang ada di sisi ibunya. Ketika ibunya telah keluar, maka dia bertanya kepada orang lain, apa yang diinginkan oleh ibuku tadi.
ingin menjaga perasaan ibu. Begitu sopannya mereka dengan orang tua mereka. Ayahnya bilang sesuatu, ngomong sesuatu nggak paham, maka bukan ke ayahnya dia langsung menanyakannya atau ke ibunya. Setelah ayah dan umminya pergi, baru dia tanya ke adik, kakak atau siapa saja yang tadi ikut hadir. Tadi ayah bilang apa? Tadi ibu bilang apa? Prajurit dengan komandannya kan begitu. Komandan yang ngasih suatu perintah, kamu buat begini, siap, 86. Padahal dia belum paham. Setelah komandan yang pergi, baru tanya sama kawannya, tadi komandan bilang apa? Ya kan? Padahal udah bilang 86 tadi, siap 86. Setelah komandannya pergi, baru tanya ke kawannya, komandan bilang apa tadi, Le? Gak berani dia tanya komandan, siap komandan, komandan mau apa? Bilang apa tadi? Tampar dia sama komandannya. Nggak paham dengan perintah komandan. Tapi anehnya, dengan komandannya dia sesopan itu, dengan ibunya dia tidak bisa merendahkan dirinya seperti itu. Mana yang lebih berjasa, ibu ayah kita atau komandan kita? Pimpinan kita, komandan kita, danru Anda, relasi pekerjaan Anda, apa jasa terbaik mereka? Pernahkah mereka menceboki kita? Pernahkah mereka melahirkan kita? Apakah anggota tubuh mereka pernah disayat oleh gunting-gunting medis demi kita? Tak pernah. Ibu kita anggota tubuhnya pernah disayat-sayat dengan gunting, dengan jarum dan alat-alat tajam lainnya oleh pihak medis untuk mengeluarkan kita. Untuk mengeluarkan kita. Lihat Harithah bin Nu'man, dan lihat sekarang Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana idza arada, dan sebelumnya Harithah bin Nu'man. Ingat ya, ketika beliau tidak paham dengan perintah ibu beliau, maka beliau tidak menanyakannya langsung kepada ibunya. Setelah ibunya keluar, baru beliau bertanya kepada orang yang hadir saat itu, apa yang diinginkan oleh ibu? Apa yang beliau inginkan? Ayah bilang apa tadi? Ayah mau apa tadi? Berbeda dengan anak sekarang. Sebagian mereka santri menuntut ilmu agama, ayahnya menginginkan sesuatu, memerintahkan dia dengan suatu perintah. Alangkah indahnya anak-anak di sana dipanggil, ya mana orang tuanya, ya apa udah nggak pengen punya anak lagi? Sayang anak-anak di luar dibiarkan begitu. Nah, berikan contoh yang baik, ya. Barakallahu fikum. Anak itu amanah dan anugerah dari Allah. Nah, baik, sebagian anak sekarang sudah menuntut ilmu bertahun-tahun. Ayahnya memberikan suatu perintah, dia keluar dari rumahnya, dari pagar pintu rumah dia berteriak, kenapa Abi? Abi bilang apa? Abi mau apa? Dia berada di luar rumah, bahkan di luar pagar rumah. Dia teriaki ayahnya atau uminya yang berada di dalam rumah. Umi bilang apa? Abi bilang apa? Ini anak-anak yang durhaka ini. Ini anak-anak yang tidak punya adab dengan orang tuanya. Anak-anak yang tidak mengenal siapa kedua orang tuanya di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini adalah anak-anak yang tidak memahami kedudukan kedua orang tuanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian mereka bukan sekedar berteriak menanyakan sesuatu, berteriak membentaknya. Terkadang teriris hati ini jamaah, melihat di atas motor seorang anak memboncengi ibunya, dia memarah-marahi ibunya sambil bawa sepeda motor. Seandainya bisa kita tarik itu anak, kita tarik, tapi di luar kekuasaan kita. Teriris hati ini melihat seorang anak di atas motor memboncengi ayah atau ibunya yang sudah tua dan dia sudah remaja, dia memarah-marahi ibunya yang sedang dia boncengi dengan suara yang keras. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau keluar dari rumahnya, beliau berdiri di pintu di depan ibunya, kemudian menyatakan, assalamu alayki ya ummah wa rahmatullah wa barakatuh. Sebagian anak sekarang jangankan keluar memberikan salam jamaah,
perginya tidak disadari oleh orang tuanya, dan masuknya pun ke rumah tidak diketahui oleh mereka. Bahkan dia tidak nyaman, nggak senang kalau orang tuanya tahu kapan dia pergi dan kapan dia pulang. Iyadzan billah. Iyadzan billah. Jangankan memberikan salam ketika keluar rumah, bahkan sebagian mereka keluar dari rumahnya dan dia sambil mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, maka ibundanya pun membalas, wa alaikassalam ya waladi wa rahmatullahi wa barakatuh, wahai anakku. Maka Abu Hurairah pun kembali mengatakan, rahimakillah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibundaku sebagaimana engkau telah mencintai, telah merahmati, telah menyayangiku ketika kecil. Ibunya pun kembali membalas, rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah merahmatimu yang telah berbakti kepada aku di saat aku sudah tua renta. Semua orang tua kalau sudah tua pasti ingin diperlakukan oleh anaknya dengan sesuatu yang sangat istimewa, ingin dimanjai. Terkadang orang tua itu meminta kepada kita bukan karena dia membutuhkannya, tetapi karena dia yang sudah bersifat orang tua, ingin dimuliakan, ingin diberi, dan ingin diperhatikan oleh orang tua anaknya. Dan lihat berikutnya, wa idza arada an yadkhula sana'a mithla dzalik. Ketika beliau pulang ke rumah, beliau juga melakukan hal yang sama, tidak masuk ke dalam rumah kecuali telah memberikan salam kepada orang tuanya. Nah, Ibnu Sirin ulama tabi'in, pernah di masa beliau nakhlah, pohon kurma itu mahal harganya sampai ke harga 1000 dirham. 1000 dirham itu mahal. 1000 dirham. Maka dikatakan kepada beliau, pohon kurma harganya sudah sekian dan sekian. Wa jumaruh bidirhamin. Dan ibunya saat itu menginginkan hati jantung pohon kurma, karena jantung pohon kurma itu manis. Maka beliau membeli pohon kurma yang harganya sangat mahal, 1000 dirham, untuk mengambil jantung pohon kurma dan beliau berikan kepada ibunya. Kemudian dikatakan kepadanya, hanya untuk jantung kurma engkau membeli pohon kurma dengan 1000 dirham, padahal jantung kurma itu harganya cuma 2 dirham. Cuma 2 dirham harganya. Kenapa harus mengeluarkan uang 1000 dirham? Ya. Apa kata Ibnu Sirin? Qad sa'alatni ummi. Ibuku meminta jantung kurma kepadaku. Walau sa'alatni aktsara min dzalik la fa'at. Seandainya ibuku meminta sesuatu yang lebih dari itu, maka akan aku lakukan. Sebagian anak ngasih uang ke orang tua, tapi dipinjam, ini pinjam ya Bi. Disuruh tulis lagi. Sebagian mereka diminta jaminan, minta jaminan ke orang tua. Ini fakta yang saya bicarakan. Orang tua yang minta uang beberapa juta, dia minta jaminan sepetak tanah dari tanah orang tuanya. Pergi ke notaris orang tuanya, minjam uang, jaminannya tanah ini. Kalau nggak bisa bayar, maka tanah ini dengan jumlah sekian menjadi milik dia. Na'udzubillah min dzalik. Ayatan billah. Jamaah, seandainya orang tua kita menagih biaya yang telah mereka keluarkan kepada kita selama kita hidup dengan mereka, kira-kira mampu nggak kita membayarnya? Jangankan jumlah yang besar, mereka meminta kepada kita untuk mengembalikan uang mereka yang mereka keluarkan untuk membeli pampers kita. Mampu nggak bayar? Pampers sebulan bisa habis berapa? 500.000. Anggaplah 200.000. Berapa tahun anak-anak itu menggunakan pampers? 2 tahun. Sebulan 200.000, selama 2 tahun berapa berarti? 200.000 kali 2 tahun kali 24. Mana ini orang awak yang cepat menghitung-hitung? Berapa?
48 juta. Biaya pampers saja udah 48 juta. Belum lagi biaya susu, ya kan? Belum lagi biaya persalinan. Berapa sudah? Lihat kata Ibnu Sina, kalau beliau meminta lebih dari itu, akan aku berikan. Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, karena Ibnu Hanifiyah, beliau mencuci kepala ibunya dan menyisirnya serta mewarnakannya. Karena rambut yang sudah putih dianjurkan untuk dicat dengan selain warna hitam. Beliau sendiri yang melakukannya, bukan meminta kepada pembantu, tolong sisirkan ibuku, tolong mandikan ibuku. Lah, beliau sendiri yang melakukannya. Selama itu masih bisa dilakukannya. Juga Imam Az-Zuhri mengatakan Hasan bin Ali la ya'kulu ma'a ummih. Beliau tidak pernah makan bersama ibunya, bareng senampan atau sepiring dengan ibu, atau semeja dengan ibunya. Padahal beliau orang yang sangat-sangat berbakti kepada orang tuanya. Suatu hari beliau ditegur, kenapa engkau tidak pernah mau makan bareng dengan ibumu? Padahal kamu adalah anak yang sangat berbakti. Maka ia menjawab, akhaf an akula ma'aha fatasbiqu 'ainaha ila syai'in min at-ta'am wa ana la adri fa akuluhu fa akunu qad aqaqtuha. Kalau aku makan dengan beliau, aku khawatir menjadi anak yang durhaka. Kenapa demikian? Karena aku khawatir mengambil makanan yang dia inginkan dan aku tak tahu bahwa makanan itu ia inginkan. Khawatir tanganku mendahului dirinya mengambil suatu makanan yang matanya telah melihatnya dan dia telah menginginkannya, dan aku tak tahu dia menginginkan bagian makanan tersebut, kemudian aku mengambilnya, maka dengan itu aku telah mendurhakainya. Subhanallah. Hasan bin Ali, Allahu Akbar. Bahkan datang seseorang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia telah menggendong ibunya di atas punggungnya dari daerahnya. Sebagian riwayat menyebutkan Kufah, ada yang menyebutkan Yaman, sebagian asal dari Irak. Ibunya dia gendong di atas punggungnya. Tawaf 7 kali dia gendong ibunya di atas punggungnya. Berat enggak? Tawaf tanpa menggendong orang lain aja capek aja mah. Tawaf 7 kali keliling Ka'bah dengan menggendong ibunya di atas punggungnya. Setelah itu sa'i 7 kali dengan menggendong ibunya. Kemudian dia datangi Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan ini aku telah membalas jasa ibuku? Apa jawaban Abdullah bin Umar? Satu nafas yang ia hembus ketika mengeluarkan engkau dari rahimnya itu belum terbayar dengan ini semuanya. Makanya aneh kalau ada anak yang mengatakan, ayah kami tidak berjasa untuk kami, ibu kami tidak punya jasa terhadap kami. Kami kaya ini bukan karena ayah dan ibu kami. Kami sukses seperti ini bukan karena ayah dan ibu kami. Ini ucapan-ucapan yang durhaka yang keluar dari mulut anak-anak yang durhaka. Seandainya ibumu ketika mengeluarkan engkau dari rahimmu langsung kamu disembelih, kamu nggak akan hidup seperti ini. Seandainya ayahmu jahat ketika engkau keluar dari rahim ibumu langsung diambil kemudian diberikan kepada buaya, Anda nggak bisa hidup sampai seperti ini. Bagaimana layak engkau mengatakan ayahku tidak punya jasa kepadaku, ibuku nggak punya jasa kepadaku? Mengandung engkau selama 9 bulan di dalam perutnya dengan penuh kelelahan dan keletihan itu bukan jasa? Satu nafas yang dia hembus ketika ia mengeluarkan kita dari rahimnya itu tidak akan pernah bisa kita bayar dengan dunia beserta isinya, jamaah. Maka ingat ayat Al-Quran tadi, fala taqul lahuma uff. Ada seseorang datang kepada Nabi ingin minta izin berangkat jihad. Apa kata Nabi? Ahayyun walidat, apakah orang tuamu masih hidup? Maka Nabi SAW mengatakan setelah ia menjawab iya, ia masih hidup, Nabi mengatakan fafihima fajahid, berjihadlah engkau dengan merawat kedua orang tuamu. Bayangkan jamaah,
jihad mereka tinggalkan, ingin berbakti kepada kedua orang tua. Tidak mau berangkat jihad karena ada orang tua yang harus dirawat. Sebagian anak kita demi menemui pacarnya, dia tinggalkan orang tuanya yang melarang dia keluar dari rumahnya. Demi media sosial, dia abaikan ibunya yang sedang capek nyuci, yang sudah memanggil dia dari tadi, meminta tolong kepadanya memasak, mencuci dan menyapu di rumahnya. Dia abaikan perintah orang tuanya hanya karena media sosial. Abu Hurairah tidak berangkat haji di saat Nabi dan kaum muslimin berangkat haji karena sedang merawat ibunya. Padahal yang sedang berangkat haji Nabi dan para sahabatnya, dan itu haji perdana dan yang terakhir Nabi. Dan beliau tidak berangkat haji sampai ibunya wafat. Setelah ibunya wafat barulah beliau pergi haji. Subhanallah. Sebagian kita lebih mengutamakan memberangkatkan istrinya umroh daripada ibunya, daripada ayahnya. Kecuali kalau orang tuanya sudah tidak mampu lagi dia bawa, karena fisik mereka yang sudah lemah, yang seandainya dia membawa mereka justru menyiksa mereka dan bisa dibadalkan, itu lain urusannya. Hal-hal yang seperti ini harus diulang-ulangi, harus selalu disampaikan. Betapa banyak hari ini penuntut ilmu agama yang durhaka kepada orang tuanya. Dia santri, dia kerjaannya sehari-hari hafal Al-Quran, hafal hadis, belajar fikih, belajar akidah. Tetapi kalau pulang ke rumah menjadi anak yang durhaka. Uminya bilang, nak ini malam minggu nak, jangan keluar nak ya. Kalau mau keluar nanti saja bareng Umi dan Abi kita wisata kuliner. Marah-marah dia. Lebih dari kata yang dia keluarkan kepada orang tuanya. Ibunya membangunkan dia sholat subuh, dia marah-marah. Lebih dari kata yang sudah dia keluarkan dari mulutnya kepada ibunya yang membangunkan dia sholat subuh. Ini anak-anak yang durhaka. Sedangkan ulama salaf mereka merasa telah durhaka hanya karena mengambil makanan yang ibunya telah melihat dan menginginkannya, dan dia tak tahu, tak sadar bahwa ibunya menginginkan makanan tersebut. Dan dengan itu dia telah merasa telah durhaka kepada orang tuanya. Bayangkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak ini bermanfaat, dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa kedurhakaan yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Bagi kita yang telah meninggal orang tuanya, atau salah satu di antara mereka, perbanyaklah sedekah atas nama mereka. Wakafkan Al-Quran, wakafkan sumur, wakafkan bangunan-bangunan yang akan digunakan untuk kebaikan. Sambunglah silaturahim yang tidak disambung kecuali dengan mereka saat itu. Muliakan kawan-kawannya yang masih hidup, dan perbanyaklah amal saleh, karena amal saleh seorang anak akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya tanpa mengurangi pahalanya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang diantaranya adalah kedurhakaan yang dahulunya kita melakukannya kepada mereka. Dan semoga Allah Jalla wa'ala melapangkan kuburan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga saat ini mereka sedang merasakan nikmat di alam kubur, bukan sedang merasakan azab. Semoga kita yang masih diberikan sisa umur ini oleh Allah diberikan taufik untuk bisa berbakti kepada mereka walaupun mereka saat ini di alam barzakh, dengan wakaf, sedekah atas nama mereka, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya